Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'da. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma aftah lana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat tayamum. Syarat tayamum itu menurut kitab Safinatun Najah ada 10. Ayyakuna bi turabin. Yang pertama harus pakai debu. Harus pakai debu, ada zatnya. Kalau kita ke lapangan di tanah itu ada debunya, kita raup, ya, atau kita serok, kita sendok. Harus pakai debu. Kemudian yang kedua yaitu debunya pun harus suci. Debunya harus suci. Ada debu yang tidak suci. Misalnya debu yang sudah terkena najis, atau debu yang diambil dari solokan, ya. Kalau kita tahu debu itu dari solokan, itu debunya tidak suci. Atau debu yang sudah tercampur dengan kotor-kotoran yang kering tuh, dari kotoran kucing, nah itu tidak diperbolehkan, tidak sah pakai debu yang sudah tercampur dengan najis. Wa alla yakuna musta'malan, dan juga jangan pakai debu yang sudah dipakai. Yang sudah dipakai. Nah, debu ini kan juga termasuk kalau kita membersihkan najis mughallazoh. Najis mughallazoh itu apa? Najis yang berat, najis yang bersumber dari anjing dan babi. Itu 7 kali basuhan, salah satunya dengan tanah. Biasanya notabene tanah itu ya debu, ya, atau dengan tanah. Nah itu kalau untuk tayamum, tanahnya atau debunya belum dipakai, belum digunakan untuk apapun, masih murni dari lapangan kita ambil. Jadi bukan air saja yang mustakmal, tapi debu pun harus suci, belum pernah dipakai, belum pernah mustakmal. Kemudian apalagi yang keempat, wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu, dan juga debu tersebut belum bercampur alla yukhalitahu, dengan apa bercampurnya? Daqiqun, dengan tepung ataupun sesuatu yang halus, semen, ya. Itu termasuk dakik juga tuh. Tepung, semen, pakan-pakan burung yang halus, ya. Pur sama tanah kan nggak beda. Tanah merah sama pur, empan daging, empan burung, itu nggak beda. Kalau sudah bercampur nggak boleh kita gunakan buat tayamum. Ya, wa nahwuhu, ataupun semisalnya. Kemudian apalagi? Wa ayyaqsidahu. Yang kelima, ayyaqsidahu, dan dia wa ayyaqsidahu, artinya ini berbarengan dengan perbuatannya, yaitu niat. Kalau niat kan qasdu syai' muqtarinan bi fi'li, menyengaja sesuatu itu
seirama ataupun berbarengan dengan perbuatannya. Begitu juga dengan tayamum, memang sudah niat, sudah mencari air ke sana ke sini gak ketemu, ya udah akhirnya niat tayamum. Dalam arti juga niat tayamum itu ada yang diniatin buat tayamum. Buat apa? Karena tayamum itu digunakan hanya sekali buat ibadah yang wajib. Misalnya tayamum buat sholat zuhur. Setelah sholat zuhur udah nggak boleh digunakan lagi tuh tayamum buat perbuatan atau ibadah yang lainnya. Kalau mau mengerjakan ibadah yang lainnya, ya tayamum lagi. Jadi tayamum itu untuk satu kali, makanya wa ayyaqsudahu harus ada niatnya. Wa ayyamsaha wajahahu wa yadayhi bidorbataini tuh. Ya. Dan dalam bertayamum syaratnya juga kagak boleh kita mengusap wajah atau tangan dua kali. Nah begini tuh. Nah ini ngusap 2 kali nih. Harus sekali aja. Tuh, ya. Sekali kan? Kalau begini-gini, nah ini udah berkali-kali nih. Karena pemahaman sekali atau 2 kali, 1, 2, 3, ya artinya usap nih 1. Makanya harus sekali. Habis ngambil debu, usap. Tuh sekali. Tuh sekali. Hah? Kalau wudu boleh berkali-kali. Yang penting rata. Paham ya? Kalau debu kan minimal 1 kali, afdolnya 3 kali. Kalau mau berkali-kali boleh. Cuman asal jangan mubazirkan air. Tapi kalau tayamum jangan berkali-kali. Kemudian tangan bagaimana? Coba tangan nih, biar sekali ya. Kalau Sandi kemarin, ya, ini sekali, lihat, tarik, puter, tuh, udah, ya ini sekali, paham? Jadi nggak berkali-kali, 1, tuh, dah, nih tangan kiri, puter, dah, ininya enggak. Nah, karena kan udah kena debu tadi, ya udah kena debu begitu. Nih, ini banyak yang nggak ngerti. Ya, jadi syarat tayamum itu cuma sekali. Paham sampai sini? Wa ayyuzila an-najasah, kan bahwa menghilangkan ia akan najis. Awalan, di situ ada kata-kata awalan, terlebih dahulu. Misalnya tangan kita atau wajah kita ada najisnya, dihilangin dulu tuh najis. Entah itu pakai batu, kan kemarin istinja pakai batu udah diajarin kan? Ya. Karena nih judulnya nggak ada air nih kalau udah tayamum. Ya bukan bersihin najis pakai air, kemudian tayamum nggak sah karena ada air. Ini nggak ada air nih. Kemudian ada najisnya nempel di sini nih. Ya mohon maaf, misalnya tai kebo atau tai kambing. Ya. Itu kita ambil batu, kita bersihin dulu tuh. Ya. 3 kali usapan kalau batu, dengan 3 kali gosokan, atau judulnya sampai bersih, sampai nggak kelihatan ain najisnya, zat najisnya itu sampai nggak kelihatan. Ya, misalnya ada hitam-hitam nih, digituin sampai hilang tuh hitamnya. Baru setelah najisnya hilang, boleh kita bertayamum. Kemudian wa ayyajtahida fil kiblati qablahu. Dia harus benar-benar tahu arah kiblat, nyari dulu nih. Jangan udah tayamum baru nyari. Tayamum itu juga nggak boleh lama-lama. Tayamum, habis tayamum segera. Jangan kiblat ada mana? Oh malu sono.
Ya udah, madhep sono. Ayo nggak taunya madhep sono, tayamum lagi, ya. Begitu ya. Jadi harus yakin dulu arah kiblatnya. Cari sebelum tayamum, Pak, maaf Pak, kiblat di mana? Arah kiblat. Oh, sono Pak. Ya udah tahu, baru tayamum. Yang kesembilan, wa ayyakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti. Wa ayyakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti. Dan hendaklah bertayamum itu setelah masuk waktu. Pengen sholat zuhur, wah sudah sholat zuhur nih, sudah azan, baru tayamum. Kalau belum masuk waktu zuhur, jangan tayamum dulu. Ya, takut nanti batal. Sama kalau habis tayamum kemudian buang air kecil, batal. Buang angin, batal. Sama. Harus pakai masuk waktu biar segera. Kemudian yang terakhir, wa ayyatayammama likulli fardin, dan dia bertayamum setiap mengerjakan yang wajib. Begitu. Satu lagi, furudut tayammumi. Nah, kemudian bisa dikatakan rukun tayamum. Rukun tayamum atau wajibnya tayamum itu ada 5. Yang pertama, naqlut turab. Ngambil debu, kita pindahin. Ini debu gitu, kita pindahin. Atau langsung boleh juga. Yang penting ada debunya kelihatan. Ya berarti yang pertama ada debunya. Kemudian yang kedua, niat. Niatnya bagaimana? Nawaitu tayammuma. Ya. Nawaitu tayammuma listibahatis shalah. Saya niat tayamum untuk bolehnya sholat. Dalam hati itu niat. Atau juga nawaitu tayammuma li raf'il hadas. Boleh juga. Atau nawaitu tayammuma lillahi ta'ala. Saya niat tayamum karena Allah Ta'ala, boleh. Yang penting niat di dalam. Ketika apa tuh? Ketika kita ya sama dengan ketika kita berwudu, ya bukan basuhan pertama, usapan begitu. Nawaitu tayammuma lillahi ta'ala. Nawaitu tayammuma lillahi ta'ala. Kalau kiri ini dalam hati. Ya, itu singkatnya. Sebetulnya sih banyak kalau dijelaskan secara pendapat kitab besar gitu, ulama-ulamanya banyak. Cuman ini kita sedang mengkaji kitab Safinatun Najah. Kalau yang nanti jelas dari kitab Safinatun Najah, kita akan mengkaji kitab Kasyifatus Sajah, syarahnya. Kemudian bisa juga kita membaca kitab Fathul Qorib. Ada lagi yang lebih jelasnya lagi, ya termasuk syarahnya juga Fathul Mu'in. Kalau misal kita mau mengajar, baca lagi kitab hasyiahnya daripada kitab Safinatun Najah, yaitu I'anatul Talibin. Kitab I'anah 4 jilid, sekarang sudah 5 jilid ada. Begitu. Sekarang kita singkatnya aja dah. Kemudian yang ketiga apa? Mashul wajhi, yaitu mengusap wajah. Mengusap wajah dengan satu kali usapan. Coba mashul wajhi dan mashul wajhai mashul yadaini ilal mirfaqaini. Fari praktekin sini. Kemarin kan belum ada yang praktek. Coba praktek di sini. Ini di sini. Ayo. Biar kelihatan di sini. Atau Sandi praktek sini. Ayo sini. Ayo coba. Iya. Karena ini tayamum.
harus ada ilmu praktek. Pertama ada debunya ya, ada debunya, kemudian nempelkan dua tangan di debu, kemudian betul-betulkan debu sebelah sana, jangan sampai jatuh lagi debunya ke tempat awal, baru niat lillahi ta'ala. Sekali cukup, lagi ya. Kemudian tarik, putar tangannya ya, sekali yang kiri. Nah cukup ya, seperti itu namanya tayamum. Kenapa? Ambil debunya kalau belum mustakmal ya, di tempat yang tadi. Karena kan kita begini, ini debu ya, nah gitu kan. Kalau anginnya ke sono ya jangan dipakai lagi, itu berarti udah mustakmal debunya, bukan air aja mustakmal, debu juga. Paham ya? Kalau misalnya udah mustakmal, kita cari lagi debu yang tempat yang lain, yang suci. Yang terakhir yaitu at-tartibu bainal mashataini. Tertib, nggak boleh tangan dulu, ya nggak boleh yang lain dulu kecuali muka dan tangan. Harus tertib. Baik, sampai sini ada mau tanya? Enggak? Akmal, tanya enggak? Ini tayamum kita jarang lakukan, tapi satu saat ketika kita melakukan harus ada ilmunya. Yang penting kita sudah praktek. Kalau masalah ada air, maksudnya kalau ada air tapi nggak boleh buat wudhu, boleh nggak? Iya. Nah ini kemarin kita sudah bahas nih. Ini ada air, tapi buat minum. Atau kita pilihan nih, air buat minum, kalau kita gunakan buat wudu, minum kagak bisa. Ya, kalau kita buat minum, buat berwudu, nggak bisa. Kita lihat dulu nih, siapa yang harus kita berikan minum. Kalau diri sendiri, berarti harus minum, wudunya tayamum. Atau juga ada orang lain, yang orang lain itu bukan pezina, bukan pemabuk ya, bukan yang meninggalkan sholat begitu ya, bukan orang kafir, bukan orang munafik, kita kasih minum dia, kita tayamum. Tapi kalau misalnya katakan lebih baik kita gunakan itu untuk berwudu, kita gunakan. Ini ada orang kafir satu nih ya, daripada ngasih dia termasuk yang tidak terhormat, mendingan kita gunakan buat berwudu. Karena ada orang kafir doang yang nggak terhormat. Ya itu udah kejelasan dari kitab ini tuh. Ya, kalau orang kafir, biarpun dia kehausan, minta air, mendingan buat wudu. Ini, ya meskipun ada penjelasan-penjelasan lain dalam kitab yang berbeda. Tapi kalau dalam kitab ini gunakan buat wudu. Bisa dipahami ya? Ada lagi? Cukup. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal amin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna
rahmatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.